Shalom semua kepada CG yang ada, yang mengajar CG pada hari ini. Right, ini adalah satu lagi pelajaran untuk kita. Ya, Anda boleh meneliti, melihat, ya, dan mendengar, dan ini yang Anda harus mengajar kepada CG Anda. Selamat mengajar. Mari kita teruskan dengan video ini. Kadang-kadang hidup sebagai orang percaya terasa seperti sedang berperang, ya, dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang betul menurut firman Tuhan, tetapi masih sukar, ya, untuk melakukannya. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, namun emosi, ya, keinginan diri, kebiasaan lama ataupun tekanan hidup sering menarik kita ke arah yang bertentangan. Nah, ada kalanya kita mau mengampuni, tetapi hati masih menyimpan luka. Kita mau hidup sabar tetapi mudah marah. Kita mau taat kepada Tuhan tetapi seringkali memilih kehendak sendiri. Oke. Nah, disinilah peranan Roh Kudus menjadi sangat penting. Roh Kudus bukan sekadar dia memberi kuasa untuk melayani atau melakukan mujizat, tetapi dia juga bekerja di dalam hati orang percaya setiap hari. Dia membentuk cara kita berfikir, mengubah sikap kita, menegur apabila kita melakukan kesalahan, dan memimpin kita supaya semakin hari semakin menyerupai Kristus. So, perubahan ini tidak berlaku dalam sekelip mata, tetapi melalui proses yang berterusan apabila kita memberi ruang, ya, kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Ada beberapa teks firman Tuhan yang saya ingin bawakan kepada kita. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus atau Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan ayat yang seterusnya, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita perhatikan latar belakang teks di sini, dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 25 di sini berkata, Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, ya, yang sedang bergumul antara hidup menurut keinginan daging atau hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Oke. Paulus menjelaskan bahwa apabila seseorang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, perubahan akan nyata, ya, dalam karakter mereka. So, perubahan itu dikenali sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 14 pula, Paulus menegaskan bahwa orang yang benar-benar menjadi anak Tuhan ialah mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi anak Tuhan bukan sekadar pengakuan dengan mulut, tetapi terlihat melalui kehidupan yang semakin tunduk kepada Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat 30, Paulus mengingatkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Nah, oleh itu, kehidupan kita tidak boleh, ya, dijalani sesuka hati. Setiap perkataan, tindakan, dan sikap kita boleh membawa sukacita ataupun mendukakan Roh Kudus. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan karena kita adalah milik Tuhan. Right? So, apa tema untuk kita pada hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ada beberapa perkara yang saya ingin jelaskan untuk kita. Yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus akan mengubah hati kita. Galatia 5 ayat 22 hingga 25 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging
dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada beberapa penjelasan di sini yang saya ingin jelaskan untuk kita. Yang pertama, Roh Kudus mula mengubah cara kita berfikir dan bertindak. Apabila seseorang dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Roh Kudus mulai bekerja dalam diri mereka. Cara berfikir yang dahulu dipenuhi kepentingan diri mulai akan berubah. Keputusan yang dibuat tidak lagi hanya berdasarkan emosi ataupun keinginan sendiri, tetapi semakin dipengaruhi oleh kehendak Tuhan. Perubahan ini mungkin berlaku secara perlahan, tetapi ia nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kedua adalah sifat lama seperti marah, ego, dan iri hati mulai diganti. Setiap orang mempunyai kelemahan dan sifat lama yang sukar ditinggalkan. Namun apabila Roh Kudus bekerja, sedikit demi sedikit dia akan mengubah hati kita. Kemarahan mulai digantikan dengan kesabaran, ego digantikan dengan kerendahan hati, dan iri hati digantikan dengan kasih kepada orang lain. Nah, inilah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, buah roh seperti kasih dan damai mula kelihatan dalam hidup. Kehadiran Roh Kudus akan menghasilkan buah dalam kehidupan seseorang. Orang di sekeliling akan mula melihat perubahan dalam cara kita bercakap, melayani, menghadapi masalah, dan melayani sesama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri bukan dihasilkan oleh usaha manusia semata-mata, tetapi ia merupakan hasil daripada kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, perubahan bermula dari dalam, bukan sekadar luar. Tuhan tidak hanya mahu mengubah tingkah laku kita di hadapan orang lain, tetapi Dia mahu mengubah hati kita terlebih dahulu. Apabila hati berubah, perkataan, sikap, dan tindakan juga akan berubah. Itulah sebabnya perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus lebih mendalam dan berkekalan daripada perubahan yang hanya bergantung pada usaha manusia. Perkara yang kedua adalah dipimpin Roh, bermaksud kita tidak hidup sendiri. Dalam Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di sini ada beberapa penjelasan untuk ayat ini. Yang pertama, kita tidak lagi membuat keputusan hanya ikut perasaan sendiri, right? Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus bermaksud kita belajar bertanya kepada Tuhan sebelum membuat keputusan. Kita tidak lagi hanya mengikut apa yang kita rasa betul atau apa yang hati kita inginkan, tetapi kita mencari kehendak Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Yang kedua adalah Roh Kudus menuntun kita ke arah yang Tuhan mau. Di sini Roh Kudus sentiasa memimpin orang percaya kepada jalan yang benar. Kadang-kadang pimpinannya tidak selaras dengan kehendak kita, tetapi Dia mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita. Nah, apabila kita belajar taat kepada pimpinannya, kita akan mengalami damai sejahtera dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga di sini adalah identiti kita sebagai anak Tuhan kelihatan melalui cara kita hidup. Menjadi anak Tuhan bukan sekadar gelaran, tetapi identiti yang harus terlihat melalui kehidupan kita. Cara kita melayani, mengampuni, bercakap, dan membuat keputusan menunjukkan sama ada kita benar-benar hidup di bawah pimpinan Roh Kudus atau masih dikuasai oleh keinginan sendiri. Dan yang keempat, hidup Kristen bukan hidup bebas, tetapi hidup dipimpin. Ramai orang menganggap kebebasan bermaksud boleh melakukan apa sahaja yang diinginkan. Tetapi bagi orang percaya, kebebasan yang sebenar ialah hidup di bawah pimpinan Tuhan. Roh Kudus tidak mengawal kita secara paksa, tetapi memimpin kita supaya hidup dalam kehendak Tuhan yang membawa sukacita dalam kehidupan. Nah, perkara yang ketiga di sini adalah Roh Kudus adalah pribadi yang perlu dihormati.
Di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan untuk kita. Yang pertama adalah dosa dan sikap hati kita boleh melukai hubungan dengan Tuhan. Apabila kita memilih untuk terus hidup dalam dosa, menyimpan kepahitan, berdusta atau tidak taat kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Bukan karena Roh Kudus meninggalkan kita, tetapi karena dosa menghalang kita daripada menikmati persekutuan yang erat dengan Tuhan. Oke. Dan yang kedua adalah Roh Kudus bukan sekadar kuasa, tetapi Tuhan yang tinggal dalam kita. Roh Kudus ialah pribadi, bukan sekadar tenaga ataupun kuasa yang tidak mempunyai perasaan. Dia hadir dalam hidup setiap orang percaya untuk memimpin, menghibur ataupun menegur dan menguatkan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menghormatinya dengan memberi tempat kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk menjaga hati supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus memerlukan hati yang sentiasa bersedia diperiksa oleh Tuhan. Apabila Roh Kudus menegur kita, respon yang betul ialah bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Bukan kita mengeraskan hati. Ya, semakin kita menjaga hati, semakin peka kita terhadap suara dan pimpinan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah hubungan dengan Roh Kudus perlu dijaga dan bukan diabaikan. Hubungan dengan Roh Kudus bertumbuh apabila kita meluangkan masa bersama Tuhan melalui doa, pembacaan firman Tuhan dan ketaatan kepadanya. Ya, semakin kita mendengar dan mentaati pimpinannya, semakin jelas kita merasakan kehadiran dan pekerjaan dalam kehidupan seharian kita. Nah, apa yang kita perlu apply dalam diri kita adalah ada 3 perkara di sini. Yang pertama, belajar berhenti sejenak dan bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Yang kedua, serahkan keputusan harian kepada pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, perhatikan perubahan kecil dalam sikap dan karakter kita. Nah, apa yang kita boleh simpulkan daripada keseluruhan firman Tuhan ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan sesuatu yang mistik atau hanya dialami oleh segelintir orang percaya. Sebaliknya, itulah kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi setiap anaknya. Roh Kudus bekerja setiap hari untuk mengubah hati kita, membentuk karakter kita, memimpin setiap langkah kita, dan menolong kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Apabila kita terus memberi ruang kepada Roh Kudus untuk memimpin, kita akan semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, dan kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini ada 3 soalan yang Anda boleh bincang dalam CJ Anda masing-masing. Yang pertama, dalam situasi apa yang saya paling susah ikut pimpinan Tuhan? Dan yang kedua, perubahan apa yang saya sudah nampak dalam hidup sejak percaya kepada Kristus? Dan yang ketiga, adakah saya benar-benar memberi ruang kepada Roh Kudus untuk memimpin kehidupan saya? Oke, Anda boleh berbincang dalam CJ Anda masing-masing. Agar semuanya itu kita dapat mendalami akan firman Tuhan melalui bab ini. Terima kasih, selamat bersiji dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.